Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Miss Nikma dalam pembelajaran matematika. Miss harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu bab 6 tentang pengolahan data. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini antara lain yang pertama tentang cara pengumpulan data dan yang kedua tentang membaca dan menafsirkan data. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Tapi kita baca basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kalian simak penjelasan berikut ini. Nah, berbicara tentang data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Berikut beberapa cara pengumpulan data. Ada 4 cara ya. Yang pertama, pencatatan langsung. Yang kedua, wawancara. Ketiga, angket atau kuesioner. Dan yang keempat adalah observasi atau penelitian. Cara pengumpulan data yang pertama adalah melalui pencatatan langsung. Contoh pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pencatatan langsung. Yang pertama, data hasil perolehan suara pemilihan ketua kelas. Kedua, seorang wasit pertandingan bulu tangkis mencatat langsung perolehan skor setiap pemain yang sedang bertanding. Dan yang ketiga, mencatat berat badan teman sekelas dengan menimbang langsung menggunakan timbangan. Nah, biasanya contoh nomor 1 dan 3 ini sudah sering kalian lakukan ya anak-anak ya, selama kita masih aktif bersekolah. Nah, karena sekarang kita pandemi, maka cara pencatatan langsungnya nanti kita lakukan dengan cara yang lain ya. Berikutnya, yang kedua, pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah tanya jawab seseorang untuk dimintai keterangan akan suatu hal. Misalnya, jika kalian ingin mengetahui ukuran sepatu seluruh teman di kelas, kalian dapat menanyakan satu persatu teman kalian. Kemudian, data yang kalian peroleh tersebut dapat kalian tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, jadi nanti kalian buat tabel dengan menggunakan penggaris yang rapi ya. Kemudian kalian beri identitas judulnya ya. Jadi di atas kita tuliskan nomor, nama teman, dan juga ukuran sepatu. Misalkan yang pertama yang kalian wawancarai adalah Rifki. Nah, Rifki misalnya nomor ukuran sepatunya adalah 37, maka kalian catat seperti ini. Yang kedua yang kalian wawancarai misalnya adalah Nesa. Nesa ukuran sepatunya 35, maka tuliskan 35. Kemudian yang ketiga ini Deo misalnya. Nah, Deo ukuran sepatunya adalah 34. Nah, jadi tuliskan 34. Nah, jadi berikut data hasil wawancara kalian tuliskan dalam bentuk tabel supaya lebih rapi. Oke? Yang ketiga, pengumpulan data melalui penelitian. Misalnya, jika kalian ingin mengetahui jenis kendaraan yang paling banyak melintas di jalan sekitar rumah kalian dalam beberapa jam, kalian dapat membuat posko sederhana di pinggir jalan bersama teman kalian, dengan terlebih dahulu membuat daftar nama jenis kendaraan seperti berikut. Nah, misalkan sudah ditentukan ya jenis kendaraannya adalah sepeda, sepeda motor, mobil, bus, dan truk. Nah, jadi nanti kalian buat tabel, kemudian kalian buat kolom seperti berikut. Ada identitas nomor, jenis kendaraan, banyak kendaraan yang melintas dalam turus, dan juga banyak kendaraan yang melintas dalam angka. Nah, misalkan kita tentukan nih batas waktunya 2 jam. Misalnya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Ya. Kemudian misalnya rumah kalian ini tidak terletak di pinggir jalan raya. Nah, seharusnya untuk penelitian ini kita yang dituliskan terlebih dahulu adalah turusnya ya anak-anak ya, baru angkanya. Namun karena di sini kita tidak melakukan penelitian secara langsung, misalnya kita sudah punya data nih misalnya ya,
Jadi banyak angkanya sepeda itu karena dia berupa kawasan perumahan di gang sempit. Misalnya yang lebih banyak melintas adalah sepeda. Misalnya sepeda ada 7, kemudian motor ada 10 misalnya. Kemudian mobil ada 2. Nah, karena ini berupa gang kecil, maka bus dan truk tidak ada yang melintas ya anak-anak ya, jadi 0. Nanti turusnya juga tidak ada ya. Nah, jadi kemudian kita buat turusnya. Turus itu berupa garis lurus ya. Jadi seperti ini, 7 kan ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, turus ke 1 sampai dengan ke 4 berupa garis lurus. Sedangkan turus yang kelima kita tuliskan dalam bentuk garis miring ya. Jadi satu rumpun ini bernilai 5. Nah, karena dia banyak dalam angkanya adalah 7, maka kurang 2 ya. Tinggal kita tambahkan 5, 6, 7. Berikutnya, sepeda motor 10. Maka kita tuliskan 1, 2, 3, 4. Yang kelima berupa garis miring. Kemudian 6, 7, 8, 9. Yang kelima juga berupa garis miring. Nah, jadi pas ya 10, 5 dengan 5. Kemudian mobil ada 2, berarti turusnya seperti ini ya. 1, 2. Bus dan truk tidak menggunakan turus karena banyak dalam angkanya adalah 0. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Cara yang berikutnya, pengumpulan data dengan menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner atau angket disebut juga lembar isian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meminta narasumber mengisi lembar isian sesuai data diri. Berikut contoh kuesioner untuk mengetahui data olahraga kegemaran siswa. Nah, ini contoh kuesioner ya anak-anak ya. Kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5. Terdapat kolom identitas nama. Nah, namanya diisi terlebih dahulu. Misalnya namanya adalah Jati misalnya. Nah, kita tuliskan Jati. Nah, berikutnya baca perintahnya ya. Beri tanda centang pada kolom olahraga yang kamu sukai. Ada sepak bola, basket, renang, dan bulu tangkis. Nah, misalnya si Jati ini suka bermain sepak bola. Maka pada kolom sepak bola ini diberi tanda centang atau checklist ya. Nah, ternyata Jati itu tidak hanya suka bermain sepak bola, tetapi juga suka bermain basket. Maka di kolom basket juga diberi tanda centang atau checklist. Loh, Bu, kok boleh 2 centangnya? Ya, boleh ya, karena kalau kuesioner ini bersifat bebas, kecuali ada peraturan yang mengikat ya anak-anak ya. Jadi kalau tidak ada peraturan cukup jawab 1, berarti kita bebas memberi centang di kolom manapun yang kita suka. Oke? Nah, supaya lebih paham, kita perhatikan contoh soal berikut ya. Dina menyebarkan kuesioner untuk mengetahui jenis hobi 7 siswa di kelasnya. Hasil kuesioner tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anton gemar bermain sepak bola. 2, Andi gemar berenang. 3, Dini gemar menyanyi. 4, Sinta gemar membaca. 5, Dito gemar bermain sepak bola. 6, Yanti gemar menyanyi. 7, Riko gemar bermain sepak bola. Berdasarkan data tersebut, lengkapilah tabel berikut. Nah, berdasarkan soal tersebut, kita buat tabel seperti ini ya. Nah, karena dia berbicara tentang hobi, maka di kolom identitas kita tuliskan hobi. Kemudian, banyaknya siswa dalam bentuk tulis dan juga angka. Nah, hobinya ini kita list ya anak-anak ya. Ternyata hobi yang digemari ada 4, yaitu sepak bola, berenang, menyanyi, dan membaca. Nomor 1, gemar sepak bola. Maka kita beri turus berupa garis lurus di kolom sepak bola. 1, ya. Yang 2, gemar berenang. Maka di kolom renang kita beri turus 1. Kemudian yang ketiga, gemar menyanyi. Di kolom menyanyi kita beri turus 1. Yang keempat, gemar membaca, maka di kolom membaca kita beri turus 1. Kemudian yang kelima, ternyata dia gemar bermain sepak bola. Maka kita kembali lagi ke kolom sepak bola, yaitu kita tambahkan turus 1 menjadi 2 ya. Berikutnya yang keenam, gemar menyanyi. Maka di kolom menyanyi juga kita tambahkan turus 1 menjadi 2. Dan yang terakhir, gemar bermain sepak bola. Nah, berarti di kolom sepak bola tambahkan 1 turus lagi menjadi 3. Nah, setelah seperti ini, maka tinggal kita tuliskan angkanya ya. 3, 1, 2, dan 1. Nah, jadi dari tabel berikut dapat ditarik kesimpulan
Dari hasil kuesioner 7 siswa, hobi yang paling digemari adalah sepak bola, yaitu digemari 3 siswa. Kemudian hobi yang digemari kedua setelah sepak bola adalah menyanyi sebanyak 2 siswa. Nah, selain sepak bola dan menyanyi, yaitu berenang dan membaca, hanya digemari masing-masing oleh 1 siswa. Nah, berikut ya kesimpulannya. Nah, kesimpulannya ini tergantung kalian. Bagaimana cara kalian menarik kesimpulan dari suatu data. Oke, bisa dipahami? Apakah kalian tahu perbedaan dari membaca dan menafsirkan data? Baiklah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ya. Data dapat lebih mudah dibaca jika telah disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada data. Sedangkan menafsirkan data berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data. Misalnya, data tertinggi, data terendah, jumlah data, dan selisih data. Yang pertama, membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Berikut, daftar berat badan 10 siswa kelas 5. Dari daftar tersebut diperoleh informasi yang pertama, siswa dengan berat badan 31 kg ada 1 orang. Siswa dengan berat badan 32 kg ada 2 orang. Siswa dengan berat badan 33 kg ada 2 orang. Siswa dengan berat badan 34 kg ada 2 orang. Siswa dengan berat badan 35 kg ada 2 orang. Siswa dengan berat badan 37 kg ada 1 orang. Selain itu, ada informasi lain yang dapat kita peroleh dari bentuk daftar tersebut. Yang pertama, berat badan siswa tertinggi adalah 37 kg dan berat badan terendah adalah 31 kg. Kemudian, selisih berat badan siswa tertinggi dan terendah adalah 6 kg. Nah, selisih ini kita peroleh dengan cara mengurangi data yang memiliki nilai terbesar dengan data yang memiliki nilai lebih kecil. Nah, yang lebih besar kan 37 dikurangi dengan yang lebih kecil 31. Jadi, selisihnya adalah 6 kg. Bisa dipahami ya? Yang kedua, membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Berikut terdapat tabel jumlah produksi sampah beberapa kota pada tahun 2017. Dari daftar tabel tersebut, dapat diperoleh informasi yang pertama, kota A memproduksi sampah sebanyak 400 ton, kota B memproduksi sampah sebanyak 250 ton, kota C memproduksi sampah sebanyak 100 ton, dan kota D memproduksi sampah sebanyak 300 ton. Selain informasi tersebut, terdapat informasi lain ya, yaitu yang pertama, produksi sampah paling banyak diproduksi oleh kota A sebanyak 400 ton. Sedangkan produksi sampah paling sedikit diproduksi oleh kota C, yaitu sebanyak 100 ton. Kemudian, jumlah produksi sampah keempat kota tersebut sebanyak 1050 ton. Nah, dapat dari mana ya 1050 ton ini? 1050 diperoleh dari total atau jumlah dari 400, 250, 100, dan 300. Nah, jika semua ini ditambahkan, hasilnya adalah 1050 ton. Kemudian yang ketiga, membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Berikut terdapat diagram gambar jumlah buku cerita siswa kelas 5. Jadi terdapat nama siswa dan juga jumlah bukunya. Nah, pada diagram gambar biasanya disimbolkan atau dilambangkan dengan gambar-gambar ya anak-anak ya. Jadi di sini lambang buku atau lambang satu buku pada tabel ini mewakili sebanyak 2 buku ya. Oke, dari diagram gambar tersebut diperoleh informasi. Yang pertama, Mita memiliki 8 buku cerita. Nah, dapat dari mana angka 8 ini? Coba kita perhatikan. Pada tabel, pada kolom Mita ada 4 buku. Nah, ada 4 ya. Sedangkan pada keterangannya, satu buku itu mewakili sebanyak 2 buah buku. Nah, jadi satu gambar buku ini mewakili 2 buku ya. Ini 2, 2, 2, dan 2.
Nah, ini jika dijumlahkan, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, maka hasilnya adalah 8 buku. Atau lebih mudahnya, kita lihat gambar bukunya kan ada 4 ya. Nah, 4 buku ini, kalau keterangannya satu buku, satu gambar buku mewakili 2 buah buku, maka 4 gambar buku ini tinggal kita kalikan 2 ya. Jadi 4 dikali 2. Hasilnya adalah 8 buku cerita. Bisa dipahami ya? Berikutnya, Bayu memiliki 4 buku cerita ya. Jadi 2 gambar buku yang dimiliki Bayu dikali 2, hasilnya adalah 4. Kemudian Fitri memiliki 6 buku cerita. Edo memiliki 2 buku cerita dan Ajeng memiliki 10 buku cerita. Nah, selain itu, informasi lain yang kita peroleh adalah Ajeng memiliki buku cerita paling banyak, yaitu sebanyak 10 buku cerita. Kemudian, Edo memiliki buku cerita paling sedikit, yaitu sebanyak 2 buku cerita. Jumlah buku cerita yang dimiliki oleh siswa kelas 5 adalah, nah jadi semuanya ini buku ceritanya dijumlahkan yang dimiliki oleh siswa kelas 5, yaitu 8 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 10. Hasilnya adalah 30 buku. Kemudian, selisih buku cerita yang dimiliki oleh Mita dan Edo adalah 6 buku. Nah, ini diperoleh dari bukunya Mita kan ada 8, kemudian bukunya Edo ada 2. Ingat, tadi kalau selisih, data terbesar atau yang memiliki nilai lebih besar dikurangi dengan data yang nilainya lebih kecil. Jadi 8 dikurangi 2, hasilnya adalah 6 buku. Selanjutnya, yang keempat, membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Berikut terdapat diagram batang nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, jadi ini mirip seperti pelajaran koordinat kemarin ya anak-anak ya. Pada sumbu mendatar atau sumbu X ini mewakili nilai. Kemudian pada sumbu tegak atau sumbu Y ini mewakili banyak siswanya. Jadi, informasi yang dapat kita peroleh dari diagram batang tersebut adalah yang pertama, sebanyak 4 siswa memperoleh nilai 60. Apakah benar? Coba kita lihat. Nilai 60. Nah, kita lihat dari sumbu X dulu ya, nilai 60. Nah, kita teruskan ke sumbu Y. Nah, berhenti di titik atau angka 4. Nah, berarti nilai 60 diperoleh oleh 4 siswa. Yang kedua, sebanyak 7 siswa memperoleh nilai 70. Kenapa bisa 7 siswa? Coba kita perhatikan ya. Ini nilai 70, kita tarik ke atas ke sumbu tegak. Nah, di sini kan di tengah-tengah antara angka 6 dan 8 ini ada angka 7 ya. Jadi kalau ini kita tarik garis putus-putus, maka di sini ada angka 7 ya. Berikutnya, sebanyak 9 siswa memperoleh nilai 80, sebanyak 10 siswa memperoleh nilai 90. Informasi lain yang dapat kita peroleh adalah siswa kelas 5 paling banyak mendapatkan nilai 90 dan paling sedikit mendapat nilai 60. Kemudian, jumlah siswa kelas 5 seluruhnya adalah 30 siswa. Nah, 30 siswa ini diperoleh dari, ini ya tadi ya, ini yang mendapat nilai 60 ada 4 siswa. Ini ada 7 siswa, kemudian ada 9 siswa, dan yang terakhir ada 10 siswa. Nah, ini semuanya siswa-siswanya dijumlahkan. 4 tambah 7 tambah 9 tambah 10. Hasilnya adalah 30 siswa. Kemudian, selisih siswa yang mendapat nilai 90 dan nilai 60 adalah 6 siswa. Jadi, yang mendapatkan nilai 90 kan ada 10 anak ya. Sedangkan yang mendapatkan nilai 60 ada 4 anak. Nah, selisihnya berarti yang besar dikurangi yang kecil. 10 dikurangi 4, hasilnya adalah 6 siswa. Kemudian yang kelima, membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Nah, berikut terdapat diagram garis hasil panen jagung Desa Makmur ya, mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Hasil panennya dalam satuan ton. Informasi yang dapat kita peroleh adalah yang pertama, hasil panen jagung tahun 2014 sebanyak 20 ton. Hasil panen jagung tahun 2015 sebanyak 25 ton. Hasil panen jagung tahun 2016 sebanyak 30 ton. Hasil panen jagung tahun 2017 sebanyak 25 ton. Informasi lain yang dapat kita peroleh adalah
Hasil panen jagung tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebanyak 30 ton. Hasil panen jagung selama 4 tahun, yaitu sebanyak 100 ton. Nah, jadi hasil panen mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, semuanya dijumlahkan ya, hasilnya adalah 100 ton. Kemudian pada tahun 2017 terjadi penurunan hasil panen sebanyak 5 ton. Coba kita perhatikan pada diagram garis. Pada tahun 2017 ini penghasilannya adalah 25 ton ya. Sedangkan pada tahun 2016 penghasilannya adalah 30 ton. Nah, 30 kemudian menjadi 25, maka terjadi penurunan sebanyak 5 ton. Kemudian pada tahun 2015 dan 2017, hasil panen yang diperoleh adalah sama, yaitu sebanyak 25 ton. Nah, itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara mengumpulkan data dan juga tadi ada penjelasan tentang membaca dan juga menafsirkan data. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Untuk tugasnya, seperti biasa, akan ada di akhir video nanti. Baiklah anak-anak, terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.